Boleh lebih cepat lagi nggak Pak jalannya Pak? Takutnya ketinggalan sama mobil yang merah itu. Aduh, ini jalannya agak rame, Mbak. Saya nggak yakin kalau kita bisa ngejar. Pak, ini penting banget karena mobil itu adalah mobil adik saya. Dan saya harus kejar dia, dia tuh lagi kabur dari rumah. Aduh, kalau saya nambah kecepatan, saya takut kita kenapa-napa. Pak, tapi kalau saya nggak bisa menemukan dia sekarang juga, saya nggak tahu kesempatannya kapan lagi. Tolong Pak, saya dibantu Pak. Ya udah, saya coba ya, Mbak. Tega banget Mas Irwan. Aku yakin dia pasti udah ganti nomor. Hanya aku nggak bisa hubungin dia. Tega banget kamu Mas. Kamu pergi. Ini saat aku lagi hamil anak kamu. Gimana pun caranya, aku harus dapetin nomornya Mas Irwan. Dan minta Mas Irwan tanggung jawab. Karena anak ini gak mungkin lahir tanpa ayah. Aku gak boleh nyerah. Aku harus cari tahu kontaknya Mas Irwan. Pak, boleh lebih cepat lagi nggak Pak jalannya Pak? Takutnya ketinggalan sama mobil yang merah itu. Aduh, ini jalannya agak rame, Mbak. Saya nggak yakin kalau kita bisa ngejar. Pak, ini penting banget karena mobil itu adalah mobil adik saya. Dan saya harus kejar dia, dia tuh lagi kabur dari rumah. Aduh, kalau saya nambah kecepatan, saya takut kita kenapa-napa. Pak, tapi kalau saya nggak bisa menemukan dia sekarang juga, saya nggak tahu kesempatannya kapan lagi. Tolong Pak, saya dibantu Pak. Ya udah, saya coba ya, Mbak. Pak, cepet Pak, itu mumpung lampunya belum merah Pak. Kok berhenti Pak? Lampu merah, Mbak. Soalnya saya nggak mau ditilang, Mbak. Padahal kalau taksinya bisa lebih cepet dikit aja, aku pasti nggak kehilangan jejaknya Vera. Kemana lagi ini sekarang aku harus cari Vera? Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. Kenapa aku teleponin Vera tapi nggak bisa nyambung terus? Apa mungkin nomor aku udah diblok sama Vera ya? Itu mobil Vera. Pak, saya turun di sini aja Pak. Ini udah mau lampu hijau, Mbak. Enggak Pak. Itu mobil adik saya bisa lihat dari sini. Ini ya Pak. Makasih ya, Mbak. Makasih. Mungkin aku terlalu berharap bisa menjalin hubungan baik lagi dengan Rosa. Dan aku sadar, apa yang aku lakuin di masa lalu sangat menyakitkan buat Rosa. Dan aku gak mungkin paksa Rosa buat maafin aku. Aku harus sadar diri. Tapi aku juga gak mau terus-menerus dihantui rasa berdosa terhadap Rosa. Aku benar-benar menyesal karena sudah menghamili Donna dan mengkhianati Rosa. Dan kalau Rosa belum bisa maafin aku gak akan paksa dia. Tapi paling gak Rosa harus tahu, aku benar-benar menyesalin perbuatan aku.
Maaf Mbak, saya nggak bisa kasih kontak Pak Irwan ke sembarang orang tanpa seizin Pak Irwan. Sejak Pak Irwan pindah ke Australia, kami juga jarang komunikasi Mbak. Karena saya bukan sekretarisnya lagi Mbak. Tapi Mbak pasti tahu kan nomor barunya Pak Irwan. Dan Mbak juga pasti udah tahu kan siapa saya. Jadi ya udah dong, nggak masalah kalau Mbak kasih kontak barunya Pak Irwan ke saya. Iya Mbak, tapi saya minta maaf banget. Saya beneran tetap nggak bisa kasih Mbak. Kalau memang Mbak Vera ada urusan dengan Pak Irwan, Mbak bisa tinggalkan pesan ke saya. Biar nanti saya coba sampaikan ke beliau. Ya udah, makasih. Sama-sama Mbak, saya permisi dulu ya. Kenapa sih nasibku harus seburuk ini? Udah hamil, ditinggalin. Apa ini karma yang harus aku terima? Karena selama ini aku udah mengutuk kehamilan Lia. Apa Tuhan sengaja hukum aku? Karena aku udah durhaka sama ibu dan Kak Rosa. Tapi kenapa hukuman buat aku harus seberat ini? Aku akan cari cara lain buat dapetin kontaknya Mas Irwan. Aku gak akan nyerah buat minta pertanggungjawaban Mas Irwan atas anak ini. Kak Rosa. Mas Alvino kemana sih? Kok telepon dari aku nggak diangkat-angkat juga? Aku ngerasa belakangan ini Mas Alvino jadi cuek ya sama aku. Mas Alvino udah tahu soal fakta kematiannya Alex. Makanya dia jadi nggak peduli sama aku. Mas, Mas kamu kenapa? Ibu Suryani, dia curiga kamu terlibat sama kematiannya Alex. Apa jangan-jangan beneran? Mas Alvino udah tahu fakta soal kematian Alex, tapi dia rahasiain semuanya dari aku. Masih nggak diangkat juga. Ya, angkat dong Mas. Kamu di mana sih? By the way, kamu tuh ternyata temen yang bisa diandalkan dalam segala situasi ya. Diajak ke makam, oke. Nge-lounge, nge-club, oke. Jangan kan di makam atau di lounge atau di klub yang ada di darat. Di udara pun aku tetap bisa diandalkan kok. Oh, oke deh, Mr. Pilot. Tapi kayaknya aku bakal sering-sering sih ngajak kamu ke sini. Soalnya aku mau lupain semua kesedihan aku karena aku kehilangan kakak aku. Ya. Oh ya, kamu memangnya sedekat itu ya sama kakak kamu? Ya deket banget lah. Tau nggak? Dulu ya pas masih kecil, kita tuh sampai dibilang tuh kayak kembar. Gara-gara tuh apapun semuanya dimirip-miripin, dikembar-kembarin. Jadi kamu tahu semuanya ya soal kakak kamu? Ya bukan lagi dong. Pokoknya aku tahu semua kenakalan Mas Alex, terus pacar-pacarnya, mantan-mantannya Mas Alex, semuanya aku tahu. Mas Alex tuh suka banget gonta-ganti pacar tau. Apa termasuk mantannya kakak kamu yang kemarin kamu mau kasih lihat fotonya ke aku? Ah iya, itu. Aku mau kasih lihat kamu waktu itu kan? Sampai lupa. Wait. Ya, aku tunjukin ke kamu biar kamu tuh kebayang ya.
sebentar.